Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kali ini aku mau bawain beberapa update soal Inter Milan dan juga sedikit kisi-kisi, kisi-kisi, sedikit apa ya, preview tentang pertandingan Inter lawan Atletico Madrid. Tapi tentunya tidak lengkap dulu karena ini pertandingannya masih lama, masih pertengahan Februari. So nantilah kalau preview yang benar-benar lengkapnya kita tunda sampai Februari ya. Alright, yang pertama seputar update. Nah, kawan-kawan pasti tahu bahwa Inter mengincar Kolpani yang dimana si Bastoni sendiri juga sampai tulis komen di Instagram come to Inter. Tapi nah ini ada tantangan yang sangat berat daripada Juventus. Dan Juventus mereka memang sangat perlu dengan pemain tengah karena Pogba sudah tidak bisa main musim ini at least karena tuntutannya itu 4 tahun tapi kan belum ada belum ada vonis. Cuman 1 tahun itu sudah pasti dan yang pasti juga musim ini udah pasti Pogba nggak bisa main padahal mereka kan sangat mengharapkan Pogba. Sudah cedera, habis cedera kena skorsing. So untuk harga Monza inginkan sekitar 20 juta, pokoknya tidak kurang dari 20 juta. Ini harga yang cukup mahal. Tapi kalau dibandingkan dengan Inter berhasil menjual Casadei sebesar 20 juta juga. Bahkan Casadei itu belum pernah bermain di level senior. Chelsea, aku sampai sekarang masih heran kok Chelsea mau. Anyway, dia memang tim yang tidak kekurangan duit ya, biarkan saja. Oke, itu soal Kolpani ya. Kalau Kolpani memang dia oke-oke aja mau ke Juventus, kayaknya kita agak sulit ini menandingi Juventus. Tapi tetap aja aku sebenarnya sampai sekarang ini nggak ngerti sebenarnya Juventus ini keuangannya dia kuat atau tidak. Karena ya dari kasus yang kemarin itu, kasus dia memanipulasi laporan, aku kira mereka itu kaya tapi ternyata nggak juga. Cuman apakah mereka beneran miskin? Aku nggak tahu. Terus terang aku nggak tahu. Karena yang kalau aku baca dari mana-mana kan katanya udah nggak punya utang, kemudian pemasukan dari stadionnya gede banget dan sebagainya dan sebagainya. Kita lihat saja nanti. Kalau memang seperti yang diberita ini sih, kabarnya ada kemungkinan Januari mereka akan langsung ngambil Kolpani. Nah kemudian berikutnya Alexis Sanchez dan De Vrij, ini target mereka sudah bisa bermain saat pertandingan Inter lawan Lecce. Ini sih lumayan ya. Kalau lawan Coppa Italia kan udah nggak bisa. Kebetulan waktu itu saat itu kan besok dini hari kan si ini udah main, Arnautovic. Kalau si Alexis Sanchez bisa main saat lawan Lecce tentunya bagus, pemain lain bisa istirahat kan. Aku masih penasaran kenapa. Jangan-jangan Alexis Sanchez itu selama ini nggak maksimal mainnya karena memang ada cedera yang belum sembuh bener kan. Kalau kita ngelihat dia sprint nggak pernah kayak benar-benar ngebut, jangan-jangan ini masalahnya. Kalau De Vrij, walaupun kita sangat bisa mengandalkan Acerbi, tapi kalau De Vrij bisa main tentunya kakek Acerbi enak, dia bisa istirahat dan istirahat sangat diperlukan saat ini. Jangan sampai gara-gara terus diporsir akhirnya cedera lagi. Oke. Kalau De Vrij udah bisa main lawan Lecce langsung mainkan. Apalagi Pavard juga kabarnya itu besok dini hari dia sudah bisa bermain. Kemungkinan dia akan bermain tapi hampir pasti, ingat ya hampir pasti dia akan bermain dari bench. Setelah ini ada komentar yang menarik dari Giorgio Chiellini. Dia bilang gini, by far the best Italian defender. Ini mengacu pada Bastoni. By far itu maksudnya jauh ininya levelnya di atas defender-defender lain ya. Kalau defender Italia sekarang itu kan ada Gatti, kemudian siapa? Scalvini, kemudian Bastoni, kemudian Acerbi. Nah, kalau dari sisi bertahan, aku ngelihat Acerbi di atas Bastoni. Tapi kalau ngelihat secara paket komplit, memang Bastoni masih di atasnya Acerbi, tapi nggak by far juga sih. Soalnya aku ngelihat salah satu kekurangan Bastoni itu kan justru dalam bertahan itu dia average. Menurutku yang nggak jelek tapi tidak benar-benar menonjol dibandingkan back-back Italia lain. Bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan Bremer ya, ini kita lihat bertahannya aja ya, jangan salah ya, kita lihat kemampuan bertahannya saja. Kayaknya masih bagusan Bremer. Apalagi Bastoni staminanya juga nggak bagus-bagus amat. Bayangkan Acerbi bisa main week in week out.
main hari Minggu, Rabu main, nanti hari Sabtu main lagi, dia bisa. Tapi Bastoni nggak bisa. Bahkan dalam satu pertandingan pun dia sering diganti duluan kan, sedangkan Acerbi anteng aja. Cuman ya kita harus lihat juga kalau Acerbi itu main kan dia naik turunnya itu nggak seintens Bastoni juga kan. So mungkin ini salah satu faktor yang harus diperhitungkan juga. Nah, aku setuju. Intinya aku setuju bahwa saat ini back terbaik Italia itu Bastoni, tapi nggak by far. By far itu maksudnya jauh kualitasnya di atas yang lain, nggak. Aku itu nggak setuju. Cuman ya ini diungkapkan oleh seorang legenda dari rival, tentunya ini menjadi kebanggaan tersendiri ya. Dia bilang gini, Bastoni adalah the best Italian defender, pemain bertahan terbaik Italia. Bagiku dia adalah satu di antara 5 yang terbaik di Eropa di umurnya. Ingat dia bilang di umurnya ya. Karakteristik Alessandro are above all technical, secara teknis itu di atas. Dan dia juga masih berkembang di area lain. Nah ini aku bilang, kalau dari segi bertahan memang ada yang masih bisa dikembangkan lagi dari Bastoni. Dan Antonio Conte adalah pelatih pertama yang membantunya untuk berkembang. Aku setuju sih. Sejak baru dibeli kan 19 tahun udah dibeli mahal sama Inter. Memang ketika Conte lah dia mulai benar-benar menanjak. Bahkan waktu itu sempat ini kan si Skriniar yang sebenarnya sudah nyaman di Inter, sudah paten, tapi justru tersingkir waktu itu. Tapi tentu saja itu isu lain lagi karena ada perubahan taktik dari 4 back menjadi 3 back, itu yang bikin Skriniar agak kesulitan waktu itu. Nah, Cielini juga ada memuji Acerbi. Dia bilang ini, Acerbi berasal dari generasiku. Dia adalah marker Italia terbaik tanpa keraguan. Nah, marker ini maksudnya ketika dia ditugaskan mematikan satu orang pemain, nggak ada lawan Acerbi. Kawan-kawan pasti ingat gimana Osimhen dikantongin. Yang lebih sakti dari Osimhen, Haaland dikantongin juga. Yang kayak ngelihat kantong, di kantongnya ada Haaland, ada Osimhen, ada Vlahovic. Gila, Acerbi ini memang fenomena sih menurutku. Nggak ada center back umur segini yang bermain di level yang sangat tinggi. Padahal Acerbi itu loh, dia speed nggak punya, kalau dibilang agresif juga nggak, bandingkan dengan Sergio Ramos jauh banget. Tapi somehow satu paket ini benar-benar kayak komplit gitu. Di udara dia bagus banget, dia nggak punya kecepatan, tapi pemain yang cepat kayak Osimhen aja nggak bisa ngelepasin diri dari Acerbi. Wih, luar biasa sih. Nah, kemudian berikutnya ada Balotelli. Nah, ini mulai mengomentari soal Atletico Madrid. Dia bilang gini, nah ketika Inter menjadi runner up grup, termasuk aku banyak yang agak ini sulit ini karena kita harus ketemu juara grup kan. Tapi nah ternyata pandangan di Eropa itu adalah justru pandangan umum bahwa itu adalah Nerazzurri adalah tim yang ingin dihindari oleh siapapun yang ada di juara grup, karena kan juara grup ketemu runner up. Nah, Balotelli bahkan mengatakan bahwa ini Nerazzurri mampu untuk deal dengan tim Spanyol manapun, bisa mengatasi, maksudnya dealing with itu, mereka bisa mencapai babak berikutnya, babak 8 besar. Tim Simone Inzaghi adalah underrated. Di opini saya mereka bisa mencapai quarter final. Nah, underrated ini maksudnya rate under. Maksudnya kalau nilainya 9 orang anggapnya 7 kayak gitu, under. Jadi orang ngelihat itu tidak lebih bagus dari kemampuan sebenarnya. Kalau overrated ya kebalikannya. Sebenarnya nilainya 7 tapi dikiranya 9 kayak gitu. Nah, underrated ini menurutku karena Inter ada di Serie A. Coba Inter bermainnya di Premier League kan. Padahal dari segala rekor, aku sudah berkali-kali gak akan aku sebutkan lagi, segala rekor itu diambil sama Inter Milan. Cuman ya sekali lagi karena Liga Italia, liganya aki-aki,
kalah pamor lah dengan Liga Spanyol, dengan Liga Inggris. Jadinya orang mikir Inter beruntung ketemu Atletico Madrid aja. Padahal kalau ya agak sombong dikit ya, tim-tim lain itu yang beruntung nggak ketemu Inter gitu. Nah, menurut Balotelli hanya ada 2 tim yang saat ini lebih bagus daripada Inter, yaitu Real Madrid dan Manchester City. Tapi di satu sisi harus diingat Real Madrid ini badai cedera nih, termasuk kemarin Alaba juga cedera. Kemudian Modric juga sudah mengalami penurunan. Bahkan ada kayak meme tim sekelas Real Madrid itu digendong oleh Jude Bellingham. Padahal Bellingham ini pemain umurnya baru 20 tahun. Mana bisa tim terbaik dunia itu digendong sama remaja 20 tahun. Nah itu. Kemudian Manchester City, mereka kehilangan Gundogan, mereka kehilangan Kevin De Bruyne karena cedera. Sekarang Rodri juga cedera. Nah aku nggak tahu apakah Rodri ini bulan Februari nanti ketika masuk 16 besar sudah bisa bermain. Yang jelas mereka lagi pincang juga. Bahkan kalau kawan-kawan lihat, aku perlihatkan ya Premier League di papan klasemen itu Manchester City, tumben aku ngeliat Manchester City kayak gini. Dari 5 pertandingan terakhir cuma menang sekali, Pak. Kalah sekali lawan Aston Villa, kemudian seri 3 kali. So ya, tapi ya nggak nyalain juga sih. Soalnya yang cederanya itu di lapangan tengah numpuknya. Gitu, bro. Nah, Zanetti juga bilang gini, kami punya kemampuan untuk mempersulit siapapun di Liga Champion. We can make life difficult. Kita bisa membuat hidup kamu jadi susah, gitu dia bilang. Nah, ini ada wawancaranya ya. Tentunya Zanetti kan sempat satu tim dengan Simeone ketika Simeone masih di Inter Milan kan, terus di timnas Argentina juga kan. Nah, dia bilang gini, Atletico memiliki karakter Cholo Simeone dalam permainan mereka. Dia tentu saja adalah seseorang yang meninggalkan bekas dia di Inter. Maksudnya kehilangan Simeone itu terasa banget. Kalau kawan-kawan ingat, Inter memaksakan diri membeli Vieri, akhirnya dibeli tukar tambah dengan Simeone. Vierinya memang banyak ngegol, tapi lapangan tengah Inter itu agak kocar-kacir waktu itu. Dia adalah teman saya dan akan menjadi spesial untuk berhadapan dengannya. Nah, Zanetti juga merasa tidak ada masalah untuk mendukung Inter untuk go all the way, maksudnya habis-habisan di Eropa di musim ini. Kemudian favorit juara Liga Champions menurut Zanetti adalah Real Madrid, Manchester City, Bayern Munchen, dan Inter. Wah, 4 ini menurut Il Capitano kita nih. Kalau Bayern Munchen jelas aku setuju. Manchester City aku ngelihat kalau KDB sama Rodri bisa sembuh, aku benar-benar nggak tahu apakah mereka sampai kapan sembuhnya. Tapi begitu 2 ini sembuh, City akan menjadi City yang selama ini kita tahu juga. Kemudian Madrid, ya Tchouaméni sudah mulai membaik, Vinicius, Rodrigo sekarang mulai menanjak jauh juga. Kemudian mereka punya Valverde juga. Aku setuju sih, kurang lebih. Barcelona kan lagi menurun. Kemudian PSG belum, mungkin musim depan ya. Tapi kalau PSG musim ini kan baru dia ngambil si Luis Enrique, tapi aku ngelihat PSG belum ada di level pesaing ketat atau kandidat juara Liga Champion. Nah itu menurutku. Alright. Sebagai penutup, ini adalah menarik, suatu fakta yang menarik bahwa Inter musim ini adalah jago tandang. Biasanya kan yang ada itu adalah jago kandang, tapi Inter itu jago tandang karena Inter belum terkalahkan di tandang. Bahkan kalau saja kita tidak di Serie A ya, kalau kita bisa menang lawan Juventus maka kita akan rekor selalu menang di tandang. Tapi kemarin tahu sendirilah Juventus mainnya gimana, kita seri 1-1. So rekornya turun lah dari selalu menang di tandang menjadi tidak terkalahkan di tandang. Baik di Liga Champions juga di Serie A kita nggak pernah kalah ketika melawat ke
tim ke rumahnya tim lawan gitu. Justru kekalahan kita lawan Sassuolo itu kan terjadi di Giuseppe Meazza. Nah, kenapa ini terjadi? Aku nggak ngerti. Karena di mana-mana itu ya main di kandang sendiri kan pertama itu tidak capek. Tidak capek karena menempuh perjalanan kan. Yang kedua kan dukungan dari supporter itu kan sangat ini. So entah ya apakah ini mungkin cuma kebetulan saja atau gimana. Yang jelas faktanya adalah Inter jago tandang. So kita kalau tidak salah aku cek saja langsung, Inter akan bermain melawan Atletico Madrid di awal-awal itu. Kita main di kandang dulu 21 Februari. Kemudian 14 Maret baru kita melawat ke sana. So mungkin logikanya kayak gini. Di pertandingan tandang ini kita bisa pede bahwa kita nggak mungkin kalah ya. Karena kalau ngelihat statistiknya kan, tinggal nanti main di kandang lawan Atletico Madrid. Kalau kita menang di 21 Februari, kalau kita bisa menang lawan Atletico Madrid, harapannya kan ketika kita kesana kita main imbang, nah kan sudah pasti lolos gitu sih bro. Nah menurut kawan-kawan gimana? Kalau aku sih kayaknya bisa ya lawan ATM. Aku sempat bilang kemarin pada saat live bahwa Atletico Madrid ini kan terkenal mainnya defensif, tapi aku baca di sini bahwa nah ini di sisi lain GDS mencatat bahwa Atletico tidak lagi memainkan defensive football atau sepak bola bertahan. Sekarang mereka mulai melakukan progressive approach, jadi pendekatan yang lebih progresif dalam memainkan sepak bola gitu. So gitu sih bro. Sekali lagi, kalau kita bisa menang lawan ATM di kandang kita, maka kemungkinan besar kita sudah pasti lolos gitu. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Kalau menurutku sih sangat beralasan ya, dengan tentu saja tidak menjadi takabur kan, tapi menurutku ini analisa yang cukup ada dasarnya gitu sih bro. Oke, itu dulu untuk konten kali ini, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.